dinas, SKPD, kepala desa, masyarakat memanfaatkan halaman yang ada. Ini tidak pakai pestisida. Yang sudah sering saya sampaikan bahwa hilirisasi itu sudah betul-betul berjalan di lapangan. Ada yang di Morowali, ada yang di Konawe, yang ini akan memberikan nilai tambah yang besar sekali. Tadi saya sampaikan bahwa bisa 14 kali lipat dari kalau kita yang sudah bertahun-tahun ekspornya ini ke or seperti ini bahan mentah bergunung-gunung. Sekarang kita kerjakan di sini dan nilai tambah itu ada di dalam negeri. Selain itu juga muncul yang namanya lapangan pekerjaan seperti di sini 27.000 tenaga kerja yang bisa terrekrut oleh perusahaan. Belum income untuk negara, pajak. Belum terciptanya lapangan-lapangan usaha baru di kanan kiri dan juga ini yang mengirim misalnya nikel ore ini dari perusahaan di dalam negeri. Kira keuntungan kita menyetop ekspor bahan mentah nikel itu manfaatnya bisa lari kemana-mana. Sebab itu nanti akan tahun depan akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Opini Gino Television Indonesia menyajikan Ruksamin memanfaatkan pekarangan dan juga Jokowi bagaimana memanfaatkan hilirisasi di Indonesia. Halo, jangan lupa subscribe, like, dan tulis komentarnya di kolom komentar. Memang jika kita melihat apa yang dilakukan Ruksamin dan Jokowi di Konawe Utara merupakan salah satu langkah konkret untuk Indonesia maju dan jaya. Dan bagaimana memanfaatkan investasi dalam negeri dan juga bagaimana membuka lapangan kerja sebesar-besarnya. Sebagaimana yang dikatakan Ruksamin, pekarangan masyarakat di Konawe Utara yang saat ini luas kini mulai tertata baik dan mulai dilakukan pemanfaatan pekarangan hingga seluruh masyarakat dan juga handai tolan termasuk aparatur sipil negara menanam tumbuh-tumbuhan yang bisa bermanfaat untuk negeri ini. Contoh kasus ia mencontohkan sebagaimana yang ada di rumah jabatan bupati. Ia menanam beberapa fakta-fakta. Tanaman-tanaman yang dia tunjukkan inilah merupakan salah satu tanaman yang bermanfaat buat kita semua dan masyarakat di wilayah Konawe Utara. Bahkan ia mengatakan, jika kita tanamkan sayur-sayuran di sekitar pekarangan, tentu saja itu sangatlah bermanfaat. Tak perlu lagi keluar duit, tak perlu lagi membeli. Dengan kita memanfaatkan pekarangan itu, maka kita bisa memanfaatkan dan kita mendapatkan sayur-mayur seperti kacang panjang yang ditunjukkan itu. Ruksamin juga mengingatkan bahwa kehadiran investasi yang ada di wilayah ini tentu saja merupakan salah satu representatif
di mana proyek nasional atau proyek strategi nasional yang hadir di Konawe Utara merupakan keberuntungan bagi masyarakat di wilayah itu. Tetapi kehadiran investor itu bukanlah merugikan masyarakat, tetapi mendapatkan untung yang maha dahsyat. Sehingga jika kita melihat apa yang terjadi di banyak daerah di Indonesia sebagaimana yang saat ini terjadi di wilayah Batam, tentu itu merupakan tidak ada yang ada di Sulawesi Tenggara. Karena pembicaraannya tuntas dengan investor, tuntas dengan masyarakat, tuntas dengan tokoh-tokoh adat dan tokoh agama, tuntas juga dengan pemerintah. Itulah yang selalu diingatkan oleh Ruksamin, karena Ruksamin betul-betul mencintai rakyatnya dan membela rakyatnya hingga saat ini mempersiapkan diri untuk menjadi calon gubernur periode 2024-2029. Sore-sore begini kita sudah panen organik lagi, tidak pakai pestisida. Apa yang dikatakan dan ditunjukkan oleh Ruksamin merupakan salah satu suri teladan bagi masyarakat di wilayah Konawe Utara. Sehingga jelang kemerdekaan Republik Indonesia kemarin, selain melakukan pesta rakyat, juga masyarakat di wilayah sana melakukan pesta panen. Bahkan panen utama yang dikatakannya adalah panen yang ada sekitar pekarangan. Artinya, di wilayah ini setelah melakukan strategi pembangunan, tentu saja petunjuk-petunjuk kepada masyarakat terus digalakannya hingga masyarakat mempersiapkan diri dan menjalankan UMKM. Demikian halnya di pertambangan nikel sebagaimana yang dipaparkan oleh Jokowi. Tentu ini merupakan salah satu representatif guna suksesnya pembangunan di wilayah Konawe. Konawe bukanlah daerah biasa, tetapi daerah pertambangan dan daerah pertanian. Selain itu, papar Ruksamin juga pertanian perikanan juga terus digalakan di wilayah ini. Sehingga masyarakat di wilayah Konawe Utara dapat kita katakan mereka tentram, bahkan bahagia sejak adanya berbagai macam pembangunan di wilayah ini menguntungkan masyarakat. Bahkan di daerah inilah mulai merupakan titik awal hingga Ruksamin menyebutkan bahwa dari Konawe Utara akan kita bumingkan, akan kita jadikan titik dan pusat energi dunia. Hal inilah yang merupakan salah satu gagasan-gagasan yang bahkan gagasan-gagasan itu sudah menembus batas hingga seantero jagat raya ini, khususnya masyarakat Sulawesi Tenggara, mengusulkan agar Ruksamin menjadi calon gubernur. Bak Gayung bersambut Ruksamin juga setelah didesak oleh sejumlah dan jutaan masyarakat di wilayah ini untuk menjadi calon gubernur. Tentu saja ia sudah punya patra tersendiri. Patra yang dimiliki adalah dari Partai Bulan Bintang. Partai Bulan Bintang yang saat ini Ruksamin menjadi sebagai seorang ketua DPD atau ketua DPW Dewan Pimpinan daerah atau daerah wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Itu merupakan salah satu gebrakannya yang saat ini cukup diacungkan jempol oleh Profesor Dr. Yusril Issa Mahendra. Bahkan Yusril Issa Mahendra telah beberapa kali datang ke Sulawesi Tenggara hanya untuk melihat apa saja program-program strategi pembangunan yang digalakan oleh Ruksamin. Karena itu, Ruksamin yang saat ini tengah digandrungi oleh masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara, tercatat jutaan masyarakat mendorongnya dan mengusungnya agar Ruksamin segera melakukan ekspansi untuk mendatangi berbagai macam wilayah, terutama di 17 kabupaten kota di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Bak Gayung bersambut masyarakat setelah mendengar Ruksamin menyebutkan bahwa inilah gubernur yang akan kita usung. Tak ada kata lain, kita harus usung. Demikian pula sinyalemen yang kita telah dengar dari berbagai pihak bahwa pemerintah pusat yang saat ini Bapak Jokowi juga mendukungnya agar dia bisa mencalonkan dirinya sebagai gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2024-2029.
tentu saja merupakan angin segar bagi masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara. Artinya, setelah Ali Mazin memimpin Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai gubernur, kini gilirannya asal dari Konawe Utara, yaitu Dr. Ruksamin sebagai calon gubernur yang akan kita usung ke depan. Halo, jangan lupa subscribe, like, dan tulis komentarnya di kolom komentar. To the future, we're gonna play this reshape to nation. Energize the massive sound of the DJ. Enjoy the sensation of Holiday. Demikianlah catatan Opini Gino kali ini menyajikan tentang Joko Widodo dan Dr. Ruksamin sebagai calon gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara. Saya Gino Samsudin Mirsad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patut kita syukuri atas anugerah Tuhan yang diberikan, khususnya kita yang berada di Kabupaten Konawe Utara. Dengan potensi pariwisata, bahkan potensi pariwisata yang ada dalam laut untuk bisa kita diving, snorkeling. Sekeliling kita lihat dengan pegunungan, ada perkebunan, pertanian, bahkan pertambangan. Semua itu adalah anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa yang diberikan kepada rakyat, khususnya kita yang berada di wilayah Kabupaten Konawe Utara. Akan kita menjadi tertinggal jika kita tidak siapkan sumber daya manusia dari saat sekarang ini. Untuk itulah saya berupaya bagaimana menyiapkan beasiswa kepada anak-anakku sekalian, mereka yang lagi belajar, agar tidak harus menjual lagi sapi, kerbau, kambing, rumah, bahkan kebun orang tua untuk hanya membayar SPP. Saya kirim mereka sampai ke negeri Cina. Kemudian guru-gurunya juga kita siapkan sumber daya mereka, kita siapkan laptop apa semua. Semua itu adalah tugas saya yang diamanahkan selaku Bupati Konawe Utara untuk mempersiapkan sumber daya yang mumpuni dalam rangka bagaimana kita mengelola sumber daya alam yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. 78 tahun Indonesia merdeka. Mari kita selaraskan program Konasara Jilid 2 menuju Sultra sebagai pusat energi dunia. Teruslah melaju untuk Indonesia maju.